sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini dikelilingi oleh banyak sosok. Lalu Xiao Yan pada saat ini memerintahkan mereka untuk pergi dalam 3 tarikan nafas, dan jika mereka tidak pergi maka mereka benar-benar akan segera mati. Mendengar teriak keras Xiao Yan ini, pria yang merupakan langkah ke-8 keabadian Kaisar seketika meledek Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu dari manakah Xiao Yan mendapatkan keberanian untuk mengucapkan kata-kata sombong seperti ini. Jika begitu permasalahannya maka sebaiknya semua saudara yang berada di sini bersiap untuk mengambil tindakan. Belasan sosok tiba-tiba berkumpul dan masing-masing di antara mereka memandang ke arah Xiao Yan dengan niat membunuh yang kuat. Sementara itu sosok Xiao Yan yang duduk bersila pada saat ini seketika menghilang. Pria langkah ke-8 keabadian Kaisar sepertinya merasakan krisis yang akan datang. Ekspresinya berubah dan dirinya pada saat ini berniat untuk mundur. Tetapi karena ada banyak orang, dirinya pada saat ini tentu saja tidak bisa mundur. Sebuah tinju pada akhirnya dengan cepat menghantam ke hadapan si pria dan si pria tanpa sadar melesatkan tinjunya untuk berhadapan dengan tinju Xiao Yan. Tepat pada saat tabrakan terjadi, lengan si pria tiba-tiba bergetar dan bersamaan dengan hal tersebut si pria benar-benar terlempar mundur dengan lengan yang diledakkan. Darah berceceran kemana-mana dan sosoknya pada saat ini melesat mundur menjadi garis cahaya berwarna darah. Tubuh si pria pada akhirnya menghantam tanah dengan keras dan si pria sama sekali tidak bisa berkutik. Puluhan sosok yang berada di sekitar juga pada akhirnya langsung berpencar seperti burung yang ketakutan. Jelas sekali kebanyakan di antara mereka hanya ingin menakut-nakuti Xiao Yan dan yang lainnya. Mereka sesungguhnya tidak benar-benar berani untuk mengambil tindakan menyerang kelompok Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar telah mengejutkan semua orang dengan hanya satu pukulan. Suara dingin Xiao Yan pun segera terdengar ketika Xiao Yan berkata bahwa dirinya tidak tertarik dengan hidup mereka. Seharusnya mereka mengerti apa yang pada saat ini harus mereka lakukan. Begitu selesai berbicara Xiao Yan segera mendekati istana Chen. Xiao Yan tidak perlu mengatakan apapun karena tinju Xiao Yan telah berbicara. Semua orang benar-benar menjauh dan sekelompok orang yang paling dekat dengan istana Chen juga pada saat ini berpencar. Meskipun ada ekspresi keengganan di wajah mereka tetapi mereka semua hanya bisa mundur. Sementara itu sosok pria yang merupakan langkah ke-8 keabadian Kaisar yang lengannya dihancurkan akibat pukulan Xiao Yan pada saat ini ekspresinya tampak pucat dan dirinya mundur ke belakang kerumunan tanpa berani mengatakan apapun. Xiao Yan dan rombongannya melangkah ke istana Chen dan tidak lama kemudian suara pertempuran sengit segera terdengar dari dalam. Hanya saja suara perkelahian ini berumur pendek dan tidak berlangsung lama. Selanjutnya kelompok orang meninggalkan istana Chen dan pria yang berada di langkah ke-8 keabadian Kaisar pada saat ini menundukkan kepalanya. Dirinya benar-benar takut Xiao Yan akan datang untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Si pria hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini mengeluarkan token iblis keabadian kuno. Sudah ada 4 segel emas yang pada saat ini berada di atas token tersebut. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa Xiao Yan masih belum bertemu dengan Ning Yao. Mungkin Xiao Yan akan bertemu dengan Ning Yao di aula berikutnya. Begitu selesai berbicara Xiao Yan kembali mengenakan jubah berkerudung dan menutupi wajahnya dengan hati-hati. Xiao Yan pada saat ini berniat untuk memurnikan pil detoksifikasi sebelum akhirnya bertemu dengan Ning Yao. Namun begitu memikirkan permasalahan ini Xiao Yan memutuskan untuk bertanya kepada Jin Huanshen. Xiao Yan bertanya, bukankah klan dewa asli sangat takut dengan racun? Jika begitu permasalahannya apakah Jin Huanshen tahu cara untuk memecahkannya? Jin Huanshen segera berkata kepada Xiao Yan bahwa itu memang benar, cara memecahkannya sesungguhnya juga tidak sulit. Selain itu bukankah lebih baik menghadapi lawan sebelum dirinya melepaskan racunnya? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya bagaimana jika racunnya dilepaskan sebelum mereka bisa menghabisi orang tersebut.
Jin Huansen pun lanjut berkata bahwa mereka para dewa asli selalu membawa pil penawar racun setiap saat, oleh karena itu tentu saja mereka tidak takut akan hal ini. Xiao Yan dengan sedikit heran kembali bertanya apakah ada orang yang pandai memurnikan obat di klan dewa asli. Jin Huansen segera berkata sesungguhnya bukan itu permasalahannya. Orang-orang dari dewa asli hanya perlu menangkap beberapa alkemis untuk membuat pil detoksifikasi. Xiao Yan hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jin Huansen. Tampaknya tidak ada cara lain selain Xiao Yan harus memurnikan pil detoksifikasi. Xiao Yan pada akhir memutuskan untuk segera bergegas pergi meninggalkan istana Chen. Hanya dalam waktu singkat Xiao Yan pada akhirnya telah sampai di dekat istana berikutnya yakni Istana Shen. Xiao Yan pada saat ini segera bercokol di atas pegunungan karena sebelum memasuki tempat ini Xiao Yan melihat bahwa tempat tersebut ditutupi oleh segel beracun. Melihat hal ini firasat buruk melonjak di dalam hati Xiao Yan dan Xiao Yan berpikir bahwa kemungkinan besar Xiao Yan akan bertemu dengan Ning Yao di sini. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa mereka tidak bisa mengambil resiko dan Xiao Yan harus bersiap. Sesungguhnya jika dipikir-pikir Xiao Yan pada saat ini memiliki peluang tinggi untuk bisa menghabisi Ning Yao. Xiao Yan juga telah diberikan belati Tongyu yang bisa menghancurkan jantung berwarna biru. Selain itu Xiao Yan juga memiliki keberuntungan iblis keabadian kuno. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk menghabisi Ning Yao dengan kekuatan keberuntungan iblis keabadian kuno, tetapi tentu saja Xiao Yan juga tidak ingin menggunakan keberuntungan tersebut untuk menghancurkan Ning Yao. Selain dari istana bumi pada saat ini ada juga istana surgawi dan Xiao Yan harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Xiao Yan pada akhir menghela nafas dan Xiao Yan segera membentuk sebuah gua di puncak gunung. Xiao Yan lanjut berkata kepada semua orang bahwa Xiao Yan akan mengasingkan diri untuk beberapa waktu. Mereka juga bisa memanfaatkan situasi ini karena ada banyak binatang ajaib di sekitar. Begitu selesai berbicara Xiao Yan melangkah maju dan sedikit menoleh menatap ke arah Long Biao. Xiao Yan tidak berkata-kata dan hanya menatap ke arah Long Biao dan Long Biao seketika langsung mengerti. Long Biao dengan segera berkata bahwa dirinya tidak akan pernah lari. Senior pada saat ini tidak perlu khawatir. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas maju masuk ke kedalaman gua yang telah dibentuk oleh Xiao Yan. Tempat mereka pada saat ini berada di luar penghalang racun. Gunung di sini sudah berwarna hitam keunguan dan tanaman yang tumbuh di dalamnya juga terlihat aneh. Xiao Yan mengesampingkan permasalahan ini dan Xiao Yan pada saat ini segera memutuskan untuk duduk bersila. Xiao Yan lanjut bergumam bahwa gas beracun di sini sangat kaya tetapi juga mengandung atribut kayu yang kuat. Xiao Yan mungkin dapat mengumpulkannya sebelum memurnikan obat. Xiao Yan perlahan menutup matanya dan menekan telapak tangannya ke tanah dan atribut kayu yang tidak terlihat datang dari segala arah. Setelah beberapa saat bola cahaya bersinar dengan warna kehijauan seketika terbentuk di tangan Xiao Yan. Xiao Yan menggunakan dirinya untuk mengumpulkan kekuatan 5 elemen. Selanjutnya Xiao Yan mengirimkannya ke taman spiritual pagoda pemurnian. Xiao Yan sedikit menghela nafas karena hanya saja atribut kayu yang terdapat di tempat ini tidak cukup untuk taman Lingpu. Tetapi hal ini lebih baik jika dibandingkan dengan tidak ada sama sekali. Xiao Yan lanjut mengalihkan topik pemikirannya ke komisi yang baru-baru ini didapatkan oleh Xiao Yan di alam dewa kekacauan. Baik nomor 4 dan nomor 6 memiliki tugas yang harus dimurnikan oleh Xiao Yan. Ada juga kerjasama yang dibentuk oleh nomor 7 dan dibandingkan dengan dua lainnya Xiao Yan sebenarnya lebih tertarik pada kerjasama dengan nomor 7 atau Qi. Xiao Yan pada akhirnya mulai mengobrak-abrik resep pil yang diberikan kepada Xiao Yan. Pertama-tama Xiao Yan pada saat ini memeriksa pil apa yang ingin dimurnikan oleh nomor 4. Begitu Xiao Yan membuka slip batu giok Xiao Yan tertegun membaca pil yang berjudul Pil 9 Naga Sejati.
Pil ini sudah tidak lagi asing bagi Xiao Yan karena Yu Yan menyebutkan pil ini ketika Xiao Yan sedang bercanda dengan Yu Yan. Tidak disangka Xiao Yan pada akhirnya dipercayakan untuk memurnikan pil ini oleh nomor 4. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan sedikit ragu-ragu menatap ke arah pil ini. Xiao Yan pada akhirnya segera membuka resep pil yang dipercayakan oleh nomor 6, tetapi sebelum Xiao Yan membukanya, Xiao Yan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai. Xiao Yan harus memastikan bahwa tidak ada di atasnya sebelum jiwa Xiao Yan menembusnya. Sesaat kemudian Xiao Yan membaca resep yang perlu dimurnikan oleh nomor 6. Xiao Yan bergumam bahwa pil ini adalah pil pemakan jiwa 7 mayat dan pil ini bukanlah pil obat melainkan pil racun. Mungkinkah Liu atau nomor 6 memperingatkan Xiao Yan dengan pil racun ini? Xiao Yan sedikit menyipitkan matanya dan ekspresi Xiao Yan pada saat ini terlihat muram. Xiao Yan juga pada saat ini masih belum memiliki rencana untuk memurnikan ramuan ini demi nomor 6. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam bahwa Su Qiantai ini adalah monster tua yang telah bertahan untuk waktu yang lama. Menggunakan ramuan beracun sebagai peringatan kepada Xiao Yan memang sejalan dengan perilaku orang-orang Taiksu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya dan Xiao Yan pada akhirnya segera mengesampingkan permasalahan ini. Namun meskipun Xiao Yan masih sangat berhati-hati pada saat ini, di sisi lain di bangunan di dunia Taiksu terdapat sesosok yang terkandung di dalam kristal berwarna merah darah. Bangunan-bangunan Taiksu ini terlihat aneh meskipun sebagian besar bangunan ini berbentuk persegi. Kotak persegi panjang ini terlihat sangat teratur dan di antara kotak yang tidak terhitung jumlahnya ada sosok yang meringkuk di dalam kristal transparan. Kristal ini dipenuhi dengan cairan dan sesosok tubuh telanjang pada saat ini benar-benar tergantung dan tampak seperti pria parubaya. Mata si pria pada saat ini tertutup dan sosoknya meringkuk dengan tangan memeluk pahanya. Selanjutnya cairan di dalam kristal dengan cepat terkuras dan kristal tersebut perlahan menderat di tanah. Sesosok tubuh di dalamnya juga mulai berdiri dengan penampilan tubuh telanjang. Sosok yang proporsional terlihat sangat sempurna dan sosoknya pada saat ini seketika membuka matanya. Rambut sosok ini diikat dan pada saat yang sama dua wanita segera maju untuk mendandani dan melayani si pria. Saat para wanita itu berjongkok, si pria menahan salah satu kepala si wanita sebelum akhirnya mendorongnya ke arah selangkangannya. Si pria menutup matanya dan terlihat sangat menikmati. Setelah beberapa saat dirinya pada akhirnya mendorong kepala si wanita itu menjauh dan mulai mengancingkan jubahnya dan berjalan ke depan. Di hadapannya ada sebuah platform dan pria itu seketika melambaikan tangannya. Tirai tipis mulai meraung dan seketika membentuk 9 berkas cahaya. Si pria pada akhirnya bergumam beraninya dirinya memeriksa slip batu giok tersebut. Tampaknya Jiu atau 9 benar-benar bertindak ceroboh. Slip bed giok Taiksu bukanlah slip batu giok biasa dan dirinya tidak memerlukan segel jiwa untuk menguncinya. Si pria pada saat ini lanjut mendongak menatap ke arah salah satu cahaya yang pada saat ini bersinar terang. Sosoknya lanjut bergumam bahwa orang ini ternyata berada di alam iblis keabadian kuno. Seharusnya sosok ini berasal dari Sensi dan mengapa dirinya berada di alam iblis keabadian kuno saat ini? Jika begitu permasalahannya, maka dirinya pada saat ini ingin melihat siapakah sosok di balik nomor 9 ini. Si pria seketika mengangkat tangannya dan berkas cahaya menyebar dan aliran cahaya biru terus-menerus melintasi langit. Sosoknya pada saat ini tampak sedang mencari sesuatu, tetapi saat yang bersamaan aliran cahaya biru ini tiba-tiba bergetar dan meledak menghilang dengan keras. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening melihat aliran cahaya biru yang menghilang dari peron. Ekspresinya tiba-tiba menjadi muram sebelum akhirnya sosoknya bergumam, siapakah yang berani menghentikannya? Si pria menggertakkan giginya dan sedikit merenung sebelum akhirnya kembali berbicara. Sosoknya berkata dirinya merasa bahwa tidak ada orang lain selain wanita gila itu yang berniat untuk menghentikannya.
Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini langkah kaki terdengar dari kejauhan, dua sosok mengenakan Void God Armor berjalan masuk perlahan dan menangkupkan tangannya. Salah seorang di antara mereka segera berkata, apakah ada perintah dari Tuan Taiyi? Sosok yang baru saja berbicara ternyata adalah Su Qian Taiyi yang merupakan mantan Raja Dunia Taiksu. Dirinya sekarang telah turun tahta tetapi tampaknya dirinya masih berada di puncaknya. Sosoknya segera kembali berkata bahwa mereka akan memimpin tim elit yang terdiri dari 20 orang dan segera pergi untuk mencari sebuah berita. Ini adalah slip batu giok dan jika mereka mendekati orang yang dicari batu giok tersebut akan bersinar terang. Selanjutnya mereka harus melaporkannya sesegera mungkin. Dua sosok yang mengenakan Void God Armor ini pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Su Qian Taiyi. Jika Xiao Yan bisa melihat armor ini, Xiao Yan pasti bisa mengetahui bahwa Void God Armor ini telah dirubah. Void Guard Armor ini bersinar dengan cahaya logam gelap dan teksturnya tampak menjadi semakin kuat. Void Guard Armor ini juga terasa lebih pas dan dapat terlihat bahwa Void Guard Armor ini menjadi semakin kuat. Dua sosok yang baru saja menerima perintah pada akhirnya bergegas pergi dari istana. Sementara itu Su Qian Taiyi pada saat ini bergumam bahwa dirinya khawatir kelompok orang ini tidak akan pernah kembali. Tetapi selama mereka dapat menemukan beberapa informasi hal tersebut sepadan, mata Su Qian Taiyi terlihat suram sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini kembali memasuki kristal. Cairan kental juga perlahan mulai menutupi dirinya dan sosoknya perlahan mulai kembali menutup matanya. Sementara itu pada saat ini di alam iblis keabadian kuno di sebuah aula teratas sosok cantik dengan kaki telanjang pada saat ini tampak sedang sedikit berjalan. Sosoknya sedikit mengangkat wajahnya yang cantik dan seberkas cahaya biru melintas di matanya yang indah. Senyuman muncul di wajah cantiknya dan dirinya pada saat ini mengangkat tangannya untuk menghancurkan aliran cahaya berwarna biru. Di kedalaman mata sosok tersebut pada saat ini tampak seolah-olah dunia sedang dikendalikan. Sejauh apapun jarak di hadapannya pada saat ini tampaknya tidak berpengaruh. Sosok wanita ini akhirnya bergumam bahwa ternyata hal ini menuju ke arah klon nomor 9. Meskipun mereka tidak mengetahui niatnya tetapi mereka bisa yakin bahwa sosok nomor 6 ini adalah orang jahat. Meskipun hubungannya dengan nomor 9 tidak begitu baik, dirinya memiliki sosok yang baik dan terlihat cukup kuat. Jika dirinya memiliki kesempatan dirinya harus berlatih kultivasi ganda dengan nomor 9. Bentrokan antara dua sosok kuat ini sesungguhnya menyebabkan gelombang yang cukup kuat. Namun Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam gua tidak menyadari bahwa banyak hal terjadi dalam sekejap. Ini merupakan hal yang sangat menakutkan karena jika Xiao Yan tidak menyadarinya sama sekali maka hal tersebut akan berdampak buruk kepada Xiao Yan di masa depan. Meskipun Xiao Yan telah sangat berhati-hati tetapi Xiao Yan benar-benar telah terekspos oleh token giok tersebut. Meskipun Su Qian Taiyi pada akhirnya gagal menemukan lokasi spesifik Xiao Yan tetapi dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan berada di alam iblis keabadian kuno. Dirinya juga telah mengirimkan personil dan berangkat ke alam iblis keabadian kuno dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa sampai. Namun meskipun begitu itu beruntung setelah Xiao Yan menyelidiki slip batu giok dan bahan obat yang diberikan oleh Su Qian Taiyi, Xiao Yan tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan tetapi ke dalam suyu. Xiao Yan bergumam bahwa Taiksu ahli dalam teknologi Styx dan mereka mungkin memiliki beberapa keterampilan yang belum diketahui oleh Xiao Yan. Slip batu giok ini juga terlihat berbeda daripada yang biasanya. Begitu Xiao Yan selesai melakukan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya segera kembali mengalihkan pandangannya ke arah bahan obat dan resep obat lainnya. Xiao Yan melihat ketiga ramuan yang pada saat sebelumnya diberikan oleh nomor 7. Namun ketika Xiao Yan selesai memeriksanya, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening.
Tidak ada obat mujarab yang Xiao Yan inginkan yang berkaitan dengan pil detoksifikasi yang perlu dimurnikan. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki cukup bahan untuk memurnikan pil pemecah racun Tianling. Oleh karena itu Xiao Yan berharap akan ada resep ramuan lain yang serupa dengan pil tersebut. Xiao Yan hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan memutuskan untuk memeriksa satu persatu resep yang diberikan kepada Xiao Yan. Ramuan pertama disebut dengan ramuan Chang Hai Sen dan efeknya yang luar biasa adalah dapat membuat keabadian kaisar menyentuh kekuatan asli atau origin. Xiao Yan yang pun bergumam mungkinkah pil ini dapat memungkinkan keabadian kaisar memiliki kekuatan keabadian dewa. Jika begitu permasalahannya menelan pil ini mungkin benar-benar akan bisa mengalahkan keabadian dewa. Resep pil ini benar-benar membuat mata Xiao Yan melonjak dan godaan ini benar-benar membuat Xiao Yan tertarik. Namun bahan obat untuk memurnikan pil ini benar-benar begitu sulit. Tingkatnya juga pada saat ini berada di luar jangkauan Xiao Yan dan mengesampingkan permasalahan ini. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika kekuatan spiritual Xiao Yan dapat menerobos ke tingkat selanjutnya Xiao Yan mungkin dapat menyempurnakan ramuan ini dengan percaya diri. Jika Xiao Yan menyempurnakannya dengan paksa sekarang kemungkinan keberhasilannya kurang dari 10%. Xiao Yan juga ingin tahu apakah Taman Lingpu ini dapat mengatasi permasalahan obat tersebut. Xiao Yan pada akhirnya mengalihkan pandangannya ke lainnya dan pada saat ini Xiao Yan sedikit merenung. Dua resep yang pada saat ini Xiao Yan lihat sama sekali tidak berkaitan dengan pil penawar racun. Xiao Yan pada akhirnya bergumam jika dibandingkan Xiao Yan harus memurnikannya sendiri bukankah akan lebih cepat jika Xiao Yan bisa menukarnya. Hanya dengan cara ini mungkin Xiao Yan akan bisa langsung mendapatkan pil detoksifikasi dengan cepat. Xiao Yan pada akhirnya tanpa ragu segera menghubungi nomor 1 melalui Suyu. Xiao Yan bertanya bisakah nomor 1 mengizinkan Xiao Yan berkomunikasi dengan Qi sendirian. Sesaat kemudian suara Yi terdengar tanpa ragu-ragu ketika berkata bahwa itu memang bisa. Apakah Xiao Yan membutuhkannya sekarang juga? Xiao Yan menjawab dengan tergesa-gesa dan sopan bahwa Xiao Yan tidak membutuhkannya pada saat ini. Xiao Yan harus menunggu beberapa saat dan bersiap. Nomor 1 atau Yi pada akhirnya kembali berkata bahwa itu bukanlah permasalahan. Xiao Yan bisa memberitahunya jika Xiao Yan telah siap. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa nomor 1 benar-benar begitu baik terhadap Xiao Yan. Xiao Yan berpikir bahwa Xiao Yan tidak bisa terlalu banyak berhutang budi kepada nomor 1. Xiao Yan pada akhirnya bertanya mungkinkah mereka perlu bertukar bantuan. Nomor 1 segera berkata bahwa kali ini dirinya akan memberikannya kepada Xiao Yan tanpa menerima bantuan apapun. Xiao Yan pun tersenyum dan segera mengucapkan terima kasih kepada nomor 1. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini kembali mengalihkan pandangannya ke arah ramuan di hadapannya. Xiao Yan pada saat ini memilih salah satu ramuan untuk dimurnikan dan jiwa Xiao Yan segera memasuki ke kedalaman slip batu giok untuk melihat ramuan tersebut. Sesaat kemudian Xiao Yan bergumam bahwa ini adalah ramuan tubuh besar dewa dan iblis. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi aneh meskipun sesungguhnya tidak ada yang salah dengan ramuan tersebut. Hanya saja bahan yang digunakan untuk memurnikan ramuan ini membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Di dalamnya terdapat bahan obat utama yang diperlukan yakni darah yang mengalir di tubuh dewa asli. Fungsi pil ini adalah agar yang menelannya memiliki efek kekuatan fisik yang kuat. Begitu Xiao Yan mengetahui informasi ini Xiao Yan pada akhirnya berhenti membuang-buang waktu dan segera mengeluarkan kuali obat. Xiao Yan dengan segera mulai memurnikan bahan obat yang diberikan oleh nomor 7. Sementara itu di luar gua pada saat ini sosok Zonggu dan yang lainnya berkeliaran di sekitaran hutan. Mereka menangkap beberapa binatang buas yang berada di sekitar. Namun dari waktu ke waktu mereka terus-menerus memandang ke arah pegunungan tempat Xiao Yan berada dan mereka terus-menerus melindungi Xiao Yan.
Mereka juga pada saat ini berhasil mendapatkan beberapa kristal inti monster yang berada di sekitar. Bagaimanapun kristal ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk meregenerasi kekuatan keabadian mereka yang pada saat sebelumnya belum kembali ke puncaknya juga bisa digantikan oleh hal ini. Mereka juga pada saat ini tidak memutuskan untuk mendekati Istana Chen karena ada penghalang racun. Kabut beracun ini terus-menerus memasuki kedalaman Istana Chen dan untuk bisa menerobosnya tidaklah mudah. Pada saat ini terlihat beberapa sosok sedang duduk bersila di kedalaman Istana Chen. Wajah sosok-sosok ini berwarna biru dan ungu dan sepertinya mereka sedang diracun. Hanya satu dari sosok ini yang memiliki ekspresi yang normal dan tidak ada yang aneh di tubuhnya. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Ning Yao. Sosok lainnya di samping Ning Yao adalah Wen Qiang yang pada saat sebelumnya menjadi pemimpin kelompok Ning Yao. Orang-orang yang tersisa adalah budak yang dibawa oleh Ning Yao dan mereka semua juga pada saat ini tampak diracun. Ning Yao pada saat ini memandang ke arah Wen Qiang dan bergumam bahwa berkat penghalang racun ini setidaknya dirinya hanya perlu menambahkan sedikit racun untuk menjatuhkan orang-orang ini. Ning Yao pada saat ini sesungguhnya tidak bisa membunuh Wen Qiang secara langsung. Oleh karena itu Ning Yao pada saat ini terus-menerus meracuni Wen Qiang dan yang lainnya hingga mereka setengah sadar. Adapun Istana Chen pada saat ini tampak terlihat sepi dan tampaknya telah terjadi pertempuran besar sebelum Ning Yao datang ke sini. Ning Yao pun melihat ke sekitar dan bergumam bahwa tempat ini sesungguhnya mengandung keberuntungan, tetapi jika dirinya ingin menerobos keabadian para dewa dirinya harus menemukan cara untuk mendapat pengakuan atas kehendak atau keinginan iblis keabadian kuno. Ning Yao pada akhirnya kembali mengalihkan pandangannya ke arah Wen Qiang dan yang lainnya termasuk budak dewa di sekitarnya. Ning Yao pada saat ini sesungguhnya tidak takut untuk menghancurkan Wen Qiang meskipun dirinya akan juga ikut hancur. Hal itu dikarenakan dirinya pada saat ini memiliki jantung berwarna biru dan akan mudah baginya untuk bisa kembali membentuk tubuh. Pada akhirnya memikirkan hal ini sebuah cahaya bersinar di lengannya dan sebuah belati berwarna hijau muncul. Ning Yao pada saat ini segera menghampiri Wen Qiang dan tanpa basa-basi langsung menusuk jantung Wen Qiang. Tetapi begitu serangan ini hendak mengenai Wen Qiang tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul di depan Wen Qiang. Cahaya ini seperti sebuah perisai cahaya yang langsung menyelimuti sosok Wen Qiang. Tampaknya meskipun Wen Qiang pada saat ini tidak sadarkan diri dan matanya tertutup dirinya terlihat sangat waspada dan telah membuat persiapan perlindungan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ekspresi Ning Yao juga menjadi semakin gelap dan dirinya bergumam bahwa dirinya tidak menyangka sosok ini akan begitu berhati-hati. Ning Yao pada saat ini masih tidak ingin menyerah dan Ning Yao segera merubah segel di tangannya. Ning Yao mengeluarkan teknik tingkat keempat dari langit yakni teknik segel 1000 budak dan iblis. Begitu segel ini terbentuk angin kencang yang berhembus seketika menyebabkan sosok-sosok lain yang duduk bersila di sebelah Wen Qiang membuka mata mereka. Mata mereka pada saat ini terlihat merah dan mereka tampak benar-benar lemah diracuni. Mereka berteriak bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Ning Yao. Sosok-sosok ini seketika melesat maju untuk melindungi sosok Wen Qiang. Bagaimanapun jika Wen Qiang mati mereka juga akan ikut mati. Mereka pada saat ini harus melindungi Wen Qiang. Namun tidak peduli seberapa kuat mereka mencoba serangan dari Ning Yao pada saat ini benar-benar menghancurkan mereka. Perisai cahaya di belakang mereka juga pada saat ini benar-benar dihancurkan dan bersama dengan hal tersebut barulah Wen Qiang pada saat ini membuka matanya. Merasakan efek energi yang begitu kuat Wen Qiang pada akhirnya bergegas mundur diikuti dengan sosok-sosok budak dewa miliknya. Seteguk besar darah juga pada saat ini keluar dari tubuh Wen Qiang dan sosoknya benar-benar tidak mampu melawan Ning Yao. Wen Qiang pun berteriak bahwa Ning Yao benar-benar mencari kematian karena jika Wen Qiang mati Ning Yao juga akan mati begitu juga dengan para budak dewa lainnya.
Ning Yao pada saat ini tampak seolah tidak peduli dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Wen Qiang. Ning Yao pada saat ini hanya tersenyum karena tanpa sepengetahuan dari Wen Qiang, Ning Yao pada saat sebelumnya telah menyisipkan racun yang jauh lebih mematikan daripada sebelumnya. Ning Yao pun mengubah segel di tangannya dan racun di dalam tubuh dari Wen Qiang pada saat ini mulai bereaksi. Kabut berwarna hitam keunguan yang lebih pekat pada saat ini benar-benar menyelimuti tubuh Wen Qiang. Wen Qiang bisa merasakan vitalitasnya terus-menerus melemah dan dirinya berteriak meminta Ning Yao untuk menyelamatkannya. Dirinya berjanji kepada Ning Yao bahwa setelah perjalanan ini dirinya akan menemukan cara untuk menghilangkan segel budak untuk Ning Yao. Ning Yao pada saat ini mendengus dingin dan sama sekali tidak berniat untuk mendengarkan perkataan Wen Qiang. Dirinya segera melesat maju dan segera melesatkan lesatan pedang berkali-kali ke arah Wen Qiang. Ning Yao pada saat ini berniat untuk menghancurkan tubuh Wen Qiang secara langsung dan bersama dengan hal tersebut Wen Qiang juga telah mengaktifkan segel budak di leher Ning Yao. Ning Yao segera merasakan sakit di lehernya dan langsung merasakan panas yang datang dari tanda di lehernya. Kekuatan dari segel budak ini benar-benar berada di luar imajinasi dari Ning Yao. Ning Yao pada saat ini merasa bahwa dirinya dapat meledak kapan saja dan Ning Yao pada saat ini menggertakkan giginya. Ning Yao pada akhirnya segera melonjakkan racun yang lebih kuat untuk menghancurkan Wen Qiang. Pada akhirnya setelah beberapa saat Ning Yao juga mengeluarkan tebasan mematikan untuk menghancurkan tubuh Wen Qiang. Tubuh Wen Qiang pada saat ini terpisah menjadi beberapa bagian. Racun yang begitu kuat juga pada saat ini benar-benar membusukkan daging dan darah Wen Qiang. Jiwa dari Wen Qiang juga pada akhirnya segera terpisah dari daging dan darahnya sambil menjerit keras. Tanpa banyak penundaan Ning Yao pada saat ini membuka mulutnya dan menyerap jiwa dari Wen Qiang. Bersamaan dengan jiwa Ning Yao yang benar-benar juga dihancurkan, segel budak juga ikut diaktifkan. Segel di leher semua budak yang berada di sini termasuk dengan Ning Yao pada akhirnya bersinar dengan terang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini penguasa Istana Sen di bawah juga baru saja dibangkitkan. Merasakan aura yang begitu kuat sosoknya segera melesat dan berteriak siapakah yang berani membuat keributan. Namun baru saja perkataannya terdengar pada saat ini satu persatu budak dewa meledakkan tubuhnya masing-masing. Kekuatan penghancuran diri seorang yang berada di tingkat keabadian kaisar tidak dapat dibayangkan. Terlebih ini juga merupakan penghancuran diri dan dari beberapa sosok kuat yang berada di satu tempat yang sama. Dengan begitu maka energi yang dihasilkannya juga tidak akan bisa terbayangkan. Dalam sekejap mata tempat yang berada di sekitar Istana Sen pada saat ini benar-benar dihancurkan. Bahkan penguasa Istana Sen yang baru saja dibangkitkan pada saat ini benar-benar telah kembali kehilangan vitalitasnya. Dirinya mati dengan cara yang begitu menyedihkan karena bahkan dirinya tidak tahu apa yang pada saat ini terjadi. Ledakan ini bergema ke sekitar dan gelombang racun pada saat ini menyusut dengan cepat. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada akhirnya meluluh lantahkan tempat yang pada saat ini berada di sekitar. Bahkan gelombang energi ini juga membuat getaran yang begitu dahsyat di tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya dan membentuk segel untuk menstabilkan pegunungan. Xiao Yan pada saat ini berada di langkah kritis dalam proses pemurnian. Xiao Yan tidak bisa diganggu dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus fokus pada proses pemurnian. Sosok Zonggu dan yang lainnya juga pada saat ini terlempar menjauh oleh energi yang begitu dahsyat. Setelah beberapa saat barulah mereka menstabilkan tubuh dan Yongdong bergumam bahwa ini adalah penghancuran diri dari makhluk tingkat keabadian kaisar. Selain itu yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa penghancuran diri ini tidak hanya berasal dari satu sosok, ini merupakan lebih dari satu penghancuran diri. Long Biao dan yang lainnya pada saat ini terlihat keheranan begitu mendengar apa yang dikatakan oleh Yongdong. Mereka pada saat ini membentuk perisai penghalang masing-masing.
mereka juga merasa bahwa energi ini benar-benar mengandung kekuatan yang begitu kuat, bersamaan dengan mereka yang pada saat ini terdiam dan menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Suara Xiao Yan segera terdengar di benak mereka ketika memerintahkan mereka untuk melindungi Xiao Yan. Long Biao pada saat ini sedikit terkejut dan bergumam bahwa kekuatan jiwa ini begitu kuat. Sosok-sosok ini pada akhirnya tidak berani mengabaikan perkataan Xiao Yan dan pada saat ini mulai berjaga di sekitaran gunung tempat Xiao Yan berada. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini sedikit mengerutkan kening karena meskipun Xiao Yan sedang berfokus, Xiao Yan bisa mengetahui apa yang pada saat ini sedang terjadi. Xiao Yan pun bergumam bahwa sesuatu telah terjadi pada istana Shen dan pergerakannya cukup besar, dampaknya penuh dengan darah dan energinya bahkan lebih dahsyat. Dampak yang begitu kuat seperti ini sepertinya merupakan penghancuran diri dari seorang keabadian kaisar, terlebih lagi ini juga merupakan penghancuran diri yang dilakukan oleh lebih dari satu sosok. Sesaat setelah Xiao Yan bergumam, pada akhirnya Xiao Yan sedikit menghela nafas karena pemurnian Xiao Yan telah benar-benar berhasil. Setelah 4 kali pemurnian ramuan ini telah mencapai tingkat dewa, namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini masih berniat untuk terus memurnikan ramuan tersebut. Xiao Yan berniat untuk terus memurnikannya demi memaksimalkan kualitasnya supaya lolos uji coba di warung Budeyanti.